Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan. Peninjauan ini untuk memastikan program unggulan pemerintah berjalan baik sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini, khususnya di wilayah Pegunungan Papua. Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan kepala sekolah, para guru, serta siswa penerima manfaat MBG. Wapres menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi anak-anak agar dapat belajar dengan optimal, tumbuh sehat, dan kelak menjadi generasi penerus yang mampu membangun daerahnya. Saat meninjau pelaksanaan MBG, Wapres melihat langsung menu yang disajikan kepada para siswa, yakni rendang, tahu goreng, oseng wortel dan kubis, serta buah melon sebagai pelengkap gizi seimbang. Sebelumnya, program makan bergizi gratis di Papua Pegunungan resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Kabupaten Jayawijaya dan menjangkau sekitar 3.500 siswa dari kurang lebih 20 sekolah di distrik Wamena. Program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional ini menetapkan nilai satu porsi MBG di Papua Pegunungan sekitar Rp35.000 dengan dukungan 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga membentuk satuan tugas khusus guna mengawasi distribusi dan keamanan pangan sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar layanan MBG di Papua terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah pegunungan dan kelompok rentan. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di Blora, Jawa Tengah telah mencapai 60%. Berdasarkan catatan dari 295 desa dan kelurahan di Blora, Jawa Tengah, sebanyak 177 yang membangun koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP. Pasiter Kodim 0721 Blora Kapten Infantri Maningsun menyebutkan sejak groundbreaking pada 17 Oktober 2025 lalu, pembangunan KDMP di Blora terus dikebut. Targetnya 93 hari bangunan selesai 100%. Target pembangunan selesai 10 Februari 2026. Hingga kini menurutnya sudah 177 titik pembangunan KDMP. Sebagian proses pembangunan sudah mencapai 50 hingga 60%. Sampai saat ini yang sudah 50% ada 15 titik, sedangkan yang 60% ada 5 titik. Menurutnya yang sudah di atas 50% itu sudah memasang atap dan lantai. Sementara sisanya di bawah 50% masih fokus pembangunan dinding. Bagi desa atau kelurahan yang tidak memiliki lahan, pihak Kodim akan terus berusaha memfasilitasi, yakni membantu komunikasi dan koordinasi ke pihak-pihak tertentu agar desa atau kelurahan punya lahan. Fasilitas yang dimaksud yakni mencari lahan seperti ke perhutani, BUMD, dan BUMN. Nantinya, Kodim 0721 Blora koordinasi yang intinya membuat fasilitas perizinan. Ada 7 titik dimulai tanggal 17 Oktober 2025. Nanti targetnya 93 hari itu bangunannya sudah selesai 100%. Itu di bulan apa, Pak? Itu nanti di bulan sekitar tanggal 10 Februari 2026. Sejauh ini sudah ada 37 desa yang difasilitasi oleh Kodim 0721 Blora. Proses pengajuan izin sudah berproses menunggu izin keluar. Pihaknya menargetkan dari total 295 desa dan kelurahan di Blora pada 2026 ini sudah memiliki bangunan KDMP, sehingga bisa mengikuti arahan pemerintah pusat. Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kulon Progo resmi dimulai awal tahun ini. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan mampu menampung lebih dari 1.000 pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu di Yogyakarta. Guna mewujudkan program nasional dalam membuka akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah memulai proyek pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Gulurejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektar yang merupakan tanah Sultan Ground, kompleks sekolah rakyat ini dirancang memiliki fasilitas terpadu yang mampu menampung 1.080 siswa mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dalam satu lokasi. Saat ini proses pembangunan fisik mulai dilakukan
kontraktor yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan melibatkan sekitar 420 tenaga ahli. Proyek ini memiliki 26 bangunan, mencakup ruang kelas, asrama, kantin, fasilitas ibadah, hingga lapangan olahraga. Sebagai salah satu dari 104 sekolah rakyat yang dibangun secara bertahap di seluruh Indonesia, pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan sehingga bisa digunakan pada awal tahun ajaran baru sekolah 2026 mendatang. Dan sekolah rakyat ini saya bangga dan saya senang sekali dari tingkat SD, SMP, dan SMA ada di sini semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk murid-murid yang berada di kemiskinan ekstrim bisa bersekolah di sekolahan ini. Target ini adalah, tadi saya minta koordinasi dengan para kontraktor pekerja konstruksi bahwa Juni-Juli ini adalah waktu ajaran baru sudah ditargetkan bisa selesai. Dan kami pengen juga mohon doa restunya dan dukungannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Semoga ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target. Kalau untuk tampungan kurang lebih menampung sekitar 1.000 ya Pak ya, kalau saya 1.000 kurang lebih 1.000 lah. Bisa kami pastikan kelihatannya kalau 1.000 lebih. Menelan anggaran sekitar 214 miliar rupiah dari APBN, sekolah rakyat ini dirancang ramah lingkungan dan tahan gempa sesuai standar bangunan sekolah modern yang disesuaikan untuk fungsi pendidikan jangka panjang. Selain memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga ekonomi rendah, terutama kategori miskin ekstrim, beroperasinya sekolah rakyat di Kulon Progo ini juga diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo.